WhatsApp pertama yang saya kirim ke lapor Wapres Gibran, saya minta beliau, saya baru menghormati loh. Alhamdulillah. Saya minta beliau untuk lakukan investigasi Tentang Fufufafa. tentang siapa itu Fufufafa. Data-data yang mengisi kepalanya bukanlah data atau informasi yang memungkinkan dia untuk menjadi orang yang mampu untuk speak up. Mas Gibran ini jauh lebih konservatif dibanding dengan saya. Terjawab sudah. Orang ini, Pak Gibran ini, pakai kata Pak pun Mas berat Gibran, lidah saya untuk mengatakan iya. begitu ya. Kualitasnya di mana? Kapasitasnya di mana? Reputasinya seperti apa? Betul. Dan sanggupkah kita membayangkan dia akan meninggalkan legacy suatu saat nanti? Izinkan saya bertanya. Kita harus menanggung perasaan terbebani ini berapa lama lagi? Bicara 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, itu di hati saya laksana perbincangan tentang 100 tahun pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Kasihan Pak Prabowo. Ada perasaan iba juga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malilo, alhamdulillah kita bertemu kembali bersama saya Darmawan Sepriosa, dan ini adalah hari yang berkah karena pada hari ini kita semua bertemu dengan seorang orang pertama di Indonesia yang mendapatkan gelar Master Psikologi Forensik. Sebetulnya beliau tidak ingin diperkenalkan seperti itu, tetapi saya merasa bahwa jarang ada yang memperkenalkan beliau seperti itu. Jadi saya harus memperkenalkan seperti itu. Kang Reja, kita bertemu sebetulnya ini karena orang-orang mulai bicara soal 100 hari Pak Prabowo, kabinet Pak Prabowo. Nah, ada yang kemudian... Suka saya kalimat itu. Ya. Kalimat itu berhenti pada Pak Prabowo. Ya, betul. Karena kita akan membicarakan Pak Gibran. Yang kalau justru kita mau bicara tentang Pak Gibran, ya. Yang kalau dalam saya kebetulan lahir agak lebih lebih awal dibandingkan mungkin sebagian penonton. Jadi di zaman sebelum reformasi itu ada satu iklan dari Panther. Dia mengatakan mobilnya itu nyaris tak terdengar. Nah, Pak Gibran juga sepertinya dalam 3 bulan terakhir ini juga nyaris tak terdengar. Apa sih yang dilakukan Pak Gibran dalam dalam tugas dan kepemimpinannya sebagai wakil presiden? Barangkali saya tidak mendengar, Pak Reja lebih mendengar karena mungkin lebih dekat istana barangkali. Justru saya ingin pertanyaan lebih mendasar. Mengejutkan, kenapa kita bicara tentang Pak Gibran? Karena tadi ada sesuatu yang bagaimanapun kan ada Soekarno-Hatta, ada dulu ada Mega Hamzah, wakil-wakil presiden. Ya, wakil-wakil presiden di atas semua ya. Dan kita tidak pernah menganggap bahwa wakil presiden ini adalah orang sekunder. Selalu dalam sejarah Indonesia dikatakan duit tunggal. Anggaplah sebagai itu kemudian akan membuat kinerja lebih baik. Mengapa misalnya orang sekarang tidak berpikir duit tunggal, tapi berpikir Prabowo saja kebanyakan? Tanpa mengurangi rasa hormat saya, itu orang-orang kaliber luar biasa semua kan? Tuh. Tidak meragukan lagi ya. Ya, Pak Hatta. Tetapi sejujurnya saya bertanya begini. Kapan ya Indonesia punya wakil presiden yang efektif betul gitu? Betul. Sebagai seorang wakil presiden. Karena saya bayangkan selama masih ada presidennya, maka wakil presidennya juga akan terus-menerus menjadi bayang-bayang. Betul. Tapi saya tidak pernah resisten dengan wakil-wakil presiden kita yang terdahulu. Kenapa? Betapapun mereka tanda petik disebut ban serep kah, RI2 kah, segala macam. Tapi saya yakin mereka punya kaliber kan. Betul. Reputasinya luar biasa. Dan eksistensinya juga diakui. Wah, kita bisa sebut legacy masing-masing orang itu. Betul. Nah, Pak Hatta terutama ya. Pak Hatta terutama. Nah, bahwa hari ini menurut saya saya pribadi merasa agak dipaksain untuk bicara soal Gibran sebagai seorang wakil presiden. Saya membenturkannya dengan orang ini. Pak Gibran ini. Pakai kata Pak pun Mas berat lidah saya untuk mengatakan begitu ya. Mas aja lah ya, Mas Gibran ya, ini. boleh lah gitu. Kualitasnya di mana? Kapasitasnya di mana? Reputasinya seperti apa? Betul. Dan sanggupkah kita membayangkan dia akan meninggalkan legacy suatu saat nanti? Keraguan-raguan saya atau bahkan ketidakmampuan saya menjawab rentetan pertanyaan saya itu sendiri yang membuat saya sesungguhnya enggan gitu untuk katakanlah meninjau
100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Betul. Kalau 100 hari pemerintahan Prabowo, oke lah. Dan orang juga banyak membicarakan itu. Iya, oke lah. Tapi kalau ada kata Gibran di situ sebagai wakil presiden ya, jadi saya tidak sedang menyinggung dia dari sisi pribadi ini. Iya. Saya keberatan tuh bicara soal itu. Karena subjektif dan objektif. Subjektif dulu ya. Saya ini orang yang awalnya antusias merespon ketika terwartakan di media bahwa Wapres Gibran itu punya nomor WhatsApp khusus. Hotline, untuk laporan itu laporan, lapor Mas Wapres atau apalah jenisnya itu ya. Silakan dicek, saya simpan di WhatsApp saya. Dari sekian banyak WhatsApp yang saya kirim, itu yang centang 2 dan akhirnya direspon cuma sekali. Dari sekian banyak itu berapa banyak agar pemirsa bisa mungkin ada sekitar, karena saya kapok akhirnya dia sudah kirim lagi. Yang terakhir saya kirim ada 10. Sekitar itulah. Sekitar itu. 10 lah ya. Yang saya kirim itu beberapa hari lalu terkait dengan Rempang. Nah, saya lanjut ya. Ya, silakan. Dari sekian WhatsApp yang saya kirim, yang centang 2 dan direspon cuma 1. Itu pun saya ragu, ini yang menjawab manusia atau robot? Atau reply. Kalau mengharapkan Gibran langsung yang membalas sepertinya tidak mungkin. Ya mewah lah. Tapi paling tidak ada lah mungkin stafnya yang meresponnya. Tapi izinkan saya itu pun ragu. Ragu apakah benar ini manusia bernyawa yang merespon WhatsApp saya atau mesin belaka yang entah mau diapakan pula WhatsApp saya itu. Selebihnya pesan-pesan WhatsApp saya yang lain centang 1 sampai sekarang. Berapa menit lalu nih saya cek masih centang 1. Seorang teman yang jago IT mengatakan itu tanda bahwa Anda diblokir. Benar nggak ya? Centang 1 itu diblokir. Kalau perkiraan saya bukan diblokir. Tidak dibaca. Tapi tidak kunjung diaktifkan nomor itu. Sehingga sekian banyak WhatsApp baik dari saya maupun dari orang-orang lain itu teronggok begitu saja. Sementara aplikasi WhatsApp itu atau bahkan mungkin handphonenya itu tidak diaktifkan. Teronggok begitu saja sampai kadaluarsa, sampai basi, sampai kemudian mungkin menghilang sendiri. Dan orang kemudian seperti yang dialami oleh Mas Reza kapok sendiri ya. Akhirnya saya kapok. Saya cobalah lewat WhatsApp. Seperti itu hasilnya. Kemudian saya coba lewat email. Ada alamat emailnya. Sampai hari ini pun tidak dibalas. Tidak dibalas. Bahkan auto reply pun tidak ada. Lebih parah kan berarti? Iya. Satu-satunya email yang saya kirim cukup panjang memang isinya. Jadi ngapain? Maaf nih kalimatnya ya. Jadi untuk apa sebetulnya ini saluran ini, kanal ini dibuat? Kalau misalnya kelihatannya seperti itu. Ya tahu saya. Ya, ini hanya sekedar untuk mencoba meyakinkan publik bahwa Gibran barangkali bekerja, punya inisiatif untuk membangun kanal komunikasi dengan masyarakat. Tetapi ya jangankan bicara solusi, bicara tentang bagaimana kemudian Istana Wakil Presiden Gibran itu menanggapi laporan pun menurut saya tidak baik, gitu ya. Nah, email tadi juga tidak dibalas. Kemudian saya coba yang ketiga nih. Kabarnya kan kita bisa datang langsung ke Istana Wakil Presiden. Kuota 50 pelapor per hari. Saya cobalah. Saya mulai daftar. Di situ ternyata ada menu. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, saya punya kesempatan untuk menyampaikan laporan langsung. Nah, ke bagian berapa? Kalau sampai 2026 udah penuh. Slotnya udah penuh. Saya nggak tahu tuh, apakah memang ditutup ataukah memang sudah penuh? Iya. Semua pertanyaan ini lagi-lagi tidak terjawab. Tadi saya bicara tentang legacy tidak terjawab. Sekarang bicara tentang saya coba berkomunikasi dengan wakil presiden juga tidak terjawab. Caranya seperti apa? Itu subjektif ya, pengalaman saya pribadi nih. Nah, sementara kalau secara objektif, patokan saya adalah pada pemberitaan di website wakil presiden. Ada 2 hal yang coba saya ikuti, coba saya cermati di website wakil presiden. 1, kegiatan hari demi hari wakil presiden. Yang kedua, pernyataan wakil presiden. Tuh ceritanya ada kayak naskah pidatonya itu. Kayak naskah pidato, berarti saya anggap itu sebagai pernyataan-pernyataan resmi yang layak dianggap oleh Istana Wakil Presiden, layak untuk diketahui, dibaca, dijadikan rujukan berpikir oleh masyarakat banyak. Betul. Dengan berat hati harus saya katakan, dari seluruh pernyataan resmi Wakil Presiden yang tercantum di kertas-kertas itu,
Saya mau bilang apa ya? Kualitasnya? Tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Ya, Tidak ada isinya. Kualitasnya ya. Sebenarnya tidak terlalu mengagetkan ya. Kalau kita ingat bahwa dulu Gibran sendiri pernah mengatakan dia tidak hobi membaca. Iya. Tidak hobi membaca. Mungkin mirip orang tuanya juga. Tapi suka tidak suka ketika dia menjabat sebagai wakil presiden, saya mengharuskan dia sebagai pejabat yang berwawasan. Untuk menunjukkan tanggung jawab paling tidak. Ya? Oke. Dia harus banting setir dari orang yang tidak suka melahap buku, harus jadi suka baca buku dan seterusnya. Tapi itu tidak tergambarkan dari pernyataan-pernyataan dia sebagaimana yang tercantum di website wakil presiden. Boleh saya tanya nggak? Kontinuitas kegiatan. Itu pernyataannya itu. Apakah tiap hari ada atau gimana? Jarang, sangat jarang. Itu pun sekali lagi tidak ada yang substantif. Tidak ada yang substantif. Tempo-tempo memang media memberitakan tentang bagaimana Gibran ini, saya tidak tahu apakah betul-betul impromptu atau tidak, spontan atau tidak, tapi sekian kali itu pula kepleset lidah kan, sehingga mengutarakan kosakata tidak tepat. Waktu Paralimpik juga. Nah, semacam itulah. Jadi sangat mengganggu bagi saya. Betul. Nah, kemudian kalau kita bicara kegiatan wakil presiden sebagaimana yang terekam di website wakil presiden. Ya, di satu sisi tidak terlalu kaget, tapi di lain sisi juga mengecewakan sekali bahwa seremonial, program-program yang ibaratnya tinggal ketok palu gunting pita, program-program yang menurut saya tidak ada seorang wakil presiden juga akan berjalan dengan sendirinya. Karena itu izinkan saya bertanya, kira-kira aja, kita harus menanggung perasaan terbebani ini berapa lama lagi? Bicara 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, itu di hati saya laksana perbincangan tentang 100 tahun pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Saking lamanya gitu. Padahal umurnya baru seumur jagung kan ya, baru sekitar 3 bulan. 3 bulan. Tapi rasanya sudah lama sekali masa-masa berat ini kita lalui. Gitu Kang Darmawan. Oke, begini, sebetulnya saya agak takjub juga ya dengan katakan sajalah apa yang ditemukan oleh Mas Reja di pengalaman itu. Gini, karena bagaimana lagi ya? Saya mengecek lagi ya. Siapa tahu ada email balasan juga dari Gibran. Bisa bertanya nih, saya terusin ya. 100 hari ini kan bukan sesuatu yang ujug-ujug lah. Semua orang tahu, setiap kepemimpinan itu selalu diukur. Mengapa misalnya Gibran tidak mempersiapkan diri untuk sesuatu yang jelas-jelas akan pelototin orang? Anggaplah 100 hari itu adalah masa bulan madu ya. Sekaligus masa euforia. Seorang karyawan baru ketika masuk dalam sebuah organisasi atau perusahaan di bulan-bulan awal pasti akan mencoba untuk unjuk gigi dan menunjukkan bahwa saya bisa tampil prima. Berkontribusi sesuatu. Tapi itu lagi-lagi menurut saya tidak tampak. Tidak bisa saya lihat. Nyaris tidak terukur ketika saya coba mencari rujukan resminya yaitu lewat website Wakil Presiden. Karena itu izinkan saya untuk mengatakan bahwa ketika teman-teman di salah satu media melakukan survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Yang 80-an itu? Ya. Barangkali yang terpikir oleh para responden hanyalah Prabowo. Coba pertanyaannya diubah ya. Mungkin Forum Keadilan yang bikin survei serupa, tetapi menanyakan kepada responden pemerintah ini kepuasan Anda terhadap 100 hari pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Kira-kira hasilnya akan seperti apa? Tapi tambahkan satu pilihan jawaban. Apa tuh? Tidak sanggup menjawab, misalnya tambahkan gitu. Karena kalau tidak ada datanya, lantas kita mau menjawab apa kan? Iya, betul. Puas silakan, tidak puas pun silakan. Tapi ada dasarnya. Tapi kalau tidak ada dasarnya, minim datanya, kita punya pembenaran apa untuk mengatakan puas atau tidak puas? Karena itu tambahkan satu pilihan jawaban, tidak sanggup menjawab, tak mampu al-fakir menjawabnya gitu. Ini ada yang ingin saya tanyakan lagi berkaitan dengan pencarian Mas Reja di website, kemudian lapor dan sebagainya. Di website terutama. Dari sekian sedikit lah ya. Saya susah untuk mengatakan sekian banyak karena ternyata kan buktinya sedikit. Dari sekian sedikit itu dari sedikit fakta, dari sedikit pernyataan yang bahkan tidak tiap hari, tidak kontinu itu. Ada nggak benang merah yang kemudian Mas Reja bisa mengatakan, Istana Kepresidenan, Mas Gibran ini punya program, bisa nggak? Uniknya begini nih.
pemberitaan tentang kegiatan wakil presiden dari waktu ke waktu. Iya. Pemberitaan ya, saya bicara pemberitaan. Kalau tadi kan pernyataan-pernyataan Iya, nih betul. Gibran nih. Sekarang pemberitaan, berarti ditulis oleh Sekretariat Wakil Presiden. Hampir semuanya, alinea yang pertama mengacu pada Presiden Prabowo. Sampai sejauh itu ini ya. Sesuai Bukan, asta cita. menelitinya tuh begitu. Betul, karena pijakan awal itu adalah berarti kan pikiran pertama yang muncul. Iya. Pikiran pertama yang muncul. Oke. Spontanitasnya akan tampak di situ. Iya. Sekaligus kematangan itu akan tampak di situ. Kejujuran juga di situ. Nah, Oke. Tapi yang saya lihat hampir seluruh teks pemberitaan tentang Wakil Presiden Gibran selalu diawali dengan alinea tentang Presiden Prabowo Subianto. Dari sisi psikologi, apa ini? Poin bagus. Apa artinya? Poin bagus. Gibran ini lahir tahun berapa coba? Coba dicek supaya saya nggak keliru. Kalau nggak salah tahun 87 Saya sih. nggak bawa ini, nggak bawa handphone. Nggak. Masa tahun kelahiran Wakil Presidennya sendiri nggak tahu? Oke, tahun 87 nih. Teman-teman bisa cek ya, kalau saya nggak salah tahun 87. Oke. 87 itu termasuk generasi apa? Generasi milenial kan? Tepat. Apa sih ciri generasi milenial? Itu dulu jawabannya. Coba. Apa sih? Ciri. Kang Darmawan wakili generasi Saya apa? generasi X. Sama dong kita ya sebetulnya. Iya. Salah satu saya selalu mengatakan generasi oksi. Tidak. Oh gitu ya. Nah, dari yang saya baca, ada beberapa penanda karakter generasi X. Di generasi X atau milenial? Milenial, generasi milenial, saya koreksi. Iya. Ada beberapa penanda karakter generasi milenial. Satu, mereka dinaungi oleh teknologi. Mereka mulai tahu apa itu sih yang namanya internet. Internet itu tidak lagi harus di PC, di komputer sebesar-besar bagong, tapi sudah bisa hadir di tangan. Dengan demikian kita pahami bahwa generasi Gibran ini adalah generasi yang overload dengan informasi. Masuk akal ya? Overload. Saking banyaknya informasi. Cara mereka mencari informasi, cara mereka mengelola informasi, dan pada akhirnya cara mereka memproduksi atau mengkomunikasikan isi kepala mereka akan berbeda dengan generasi sebelumnya. Betul. Dalam sorotan yang lebih tajam, mereka sesungguhnya lebih terbuka untuk pemikiran-pemikiran berbeda. Iya. Mereka lebih berani untuk speak up. Betul. Bahkan mereka lebih berani untuk menantang norma. Betul, karena mereka langsung berhadapan dengan dunia, Betul. Bukan dengan adat kecil seperti zaman kita. Kemapanan akan mereka pertanyakan. Iya. Dengan kata lain, ringkas cerita, generasi milenial itu adalah generasi yang sesungguhnya punya kesanggupan sekaligus nyali untuk berbeda. Iya, betul. Untuk tampil ke muka. Karena wawasan mereka lebih luas. Tepat. Iya. Sekarang coba karakter semacam ini kita hadap-hadapkan dengan ke sosok Gibran Raka Buming Raka. Kira-kira gimana? Gantian jawab. Kelihatannya ada paradok gitu. Ada paradok. Paradoksnya di mana? Paradoknya, beliau ini adalah orang yang kelihatan tidak cukup terbuka dengan informasi. Dan tidak cukup terbukanya itu juga tidak cukup kaya, tidak cukup kaya dan tidak cukup terbuka juga. Karena ternyata seperti yang Pak Mas Reja katakan, selama 3 bulan ini dia tidak banding setir dari tidak mau baca menjadi baca. Satu, berarti dari sisi khazanah pengetahuan justru paradoks. Apalagi? Dari sisi tadi saya katakan karakter generasi milenial adalah berani speak up. Berani speak up. Ini tidak tampak. Tidak tampak. Oke lah misalnya orang-orang dia pernah jadi mahasiswa kan? Iya, pernah jadi mahasiswa. Saya dengar begitu di di Singapura kalau saya tidak salah. Nama universitasnya apa? Yang jelas bukan National University. Kalau di Singapura sulit speak up. Mahasiswa teladan di Singapura saya pikir agak sulit untuk speak up. Karena ini ya, karena kurang demokratis lah. Singapura kayak gitulah. Lee Kuan Yew lah ya. Jadi sekolah di luar negeri tidak serta-merta membuat orang speak up. Menjadi speak up. Dua, tadi saya katakan juga karakter lainnya nih lebih berani untuk menabrakkan diri ke norma, kemapanan. Tidak. Saya lihat tidak. Dalam banyak hal justru Mas Gibran ini jauh lebih konservatif dibanding dengan saya. Terjawab sudah. Ya. Kenapa dalam hampir setiap pemberitaan tentang aktivitas wakil presiden, alinea 1 selalu menyebut nama Prabowo Subianto? Karena itu tadi.
wakil presiden kita yang notabene representasi generasi milenial milenial ini tidak sungguh-sungguh konsekuen dengan reputasinya sebagai kaum milenial itu sendiri. Ini memalukan kaum milenial nggak? Kenapa dengan minta maaf? sikapnya? Kenapa minta maaf? Ya, saya harus minta maaf. Wakil presiden. Kagak. Kagak ya. Enggak. Kenapa harus takut? Generasi milenial. Ayo kenapa minta maaf? Kan paradoks juga. Kalau nggak takut kenapa minta maaf? Kebiasaan orang Sunda saja. Punten, gitu ya. punten. Iya. Lanjut. Saya kira itu hanya salah satu kebiasaan orang Sunda. Punten. Bunga-bunga berbahasa. Iya, bunga berbahasa. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai sangat konservatif ya. Tapi menurut saya maaf ya, saya terkenang. Kalau dikatakan generasi milenial itu terbuka terhadap informasi, kaya akan informasi, dan itu menurut Kang Darmawan tidak tampak pada Gibran. Yeah. Tampak tidak pada Fufu Fafa. Dia kaya akan informasi loh. Kata Mas Roy ini, tahu dong Mas Roy? Roy Suryo lah, ahli telematika. Ya, coba selesaikan kalimat saya. Menurut Roy Suryo, 99,9% Fufu Fafa adalah nggak berani ya ngomong. Bukan, nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Oke, udah lupakan itu. Kata dia nih, kata Mas Roy Suryo, Fufu Fafa ini orang yang sangat suka browsing. Terutama, kalau ini saya tahu. Terutama pada daerah-daerah itu. Apa itu tuh apa? Coba yang eksplisit. Ya, pada daerah-daerah yang ya. Dulu ada film-film Indonesia yang disebut apa? Tahu dong, generasi ini Ero masih tahu. Iya, seputar dada dan paha. Apa namanya? Iya. Apa disebutnya? Seputar dada. Kalau nggak salah Forum Keadilan ini kan juga apa ya? Jaya ketika ya pokoknya daerah-daerah itulah. Eni Ero juga sedang mencapai puncak kemasannya kan betul, ya. Betul. Nah, jadi ya katanya nih kata saya Mas Roy Suryo. Soalnya saya pernah menulis soal Eni Ero. Ternyata dia hanya penulis Eni Ero. Bukan. Menulis tentang Eni Ero. Menulis tentang Eni Ero yang ternyata bukan satu orang. Tapi itu di luar itu lah. Yang kita angkatkan tadi. Iya, saya sampai Roy Suryo mengatakan bahwa Fufu Fafa ini kaya akan informasi. Berkat terutama kegemaran dia browsing menjelajah dunia maya. Mungkin sebagai seorang milenial dia tidak bisa menghindar dari kebiasaan untuk browsing. Tapi minatnya memang di sana. Bagaimana kalau gitu? Jadi kalau dikatakan bahwa Fufu Fafa tidak kaya akan informasi, tidak juga. Tidak terbuka. Tidak juga. Dia terbuka. Dia kaya akan informasi. Hanya mungkin dalam jabatannya, maaf. Hanya mungkin Fufu Fafa ini ini orang yang identik nggak sih? Kan itu belum terjawab ya. Udah. Kalau ada kesempatan, WhatsApp pertama yang saya kirim ke lapor Wapres Gibran. Yeah. Saya minta beliau, saya baru menghormati loh. Alhamdulillah. Saya minta beliau untuk lakukan investigasi tentang Fufu Fafa. Tentang siapa itu Fufu Fafa. Dan itu yang dijawab. Kalau Mas Roy Suryo salah, alias mengumbar fitnah belaka, proses hukum itu eksplisit tuh saya tulis di WhatsApp. Itu yang dijawab. Kan ada satu katanya yang dijawab. Iya, itu yang pertama yang dijawab. Nanti kami tindak lanjuti. Kurang lebih seperti itulah jawabannya. Tapi sampai sekarang misteri Fufu Fafa tetap belum terjawab. Saya pikir tidak salah. Nanti kami tindak lanjuti. Kan tidak tidak menjanjikan waktu, tidak menjanjikan apa. Nanti. Nah, itu kan janji aja gitu. Tukang janji aja. Nah, kembali ke persoalan. Di sini terlihat ada dinamika psikologisnya. Sebutlah begitu. Dia kaya akan informasi, iya. Tapi sayang beribu sayang, informasi, khazanah informasi yang dia punya. Yang dipilih itu? Ya, data-data yang mengisi kepalanya bukanlah data atau informasi yang memungkinkan dia untuk menjadi orang yang mampu untuk speak up. Oke. Itu. Demikian pula di pemberitaan, langkah awal alinea yang pertama itu tetap Presiden Prabowo. Ya bagus sih, dalam tafsiran positif dia menunjukkan bahwa saya loyal, saya loyal. Betul. Presiden Prabowo adalah mercusuar saya. Tapi haruskah seperti itu? Sayang kan potensi dia sebagai seorang generasi milenial itu ya harus digarisbawahi. Iya. Dengan kata lain sebetulnya. Dan saya yakin juga Prabowo Subianto suka pada anak-anak muda yang suka dan mungkin berharap. Akan sepakat nggak? Bahwa tadi akan mengatakan Prabowo berharap menaruh harapan pada generasi muda ini. Yeah. Ya. Apakah harapan yang sama juga ada pada publik? Oh, kalau saya tidak.
Kalau saya tidak mau menggantungkan harapan apapun kepada sosok Gibran Rakabuming, karena alasan keberadaan dia pun menurut saya itu sudah cacat parah. Oke. Ya kita sudah tahu lah ya, ini hanya nostalgia, kenangan yang tidak menyenangkan tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi akhirnya meloloskan, memberikan karpet merah kepada siapapun yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Gibran untuk maju di pelataran kontestasi demokrasi Indonesia. Bagi saya itu cacat yang amat sangat parah. Ada yang menyebut sebagai anak haram konstitusi dan seterusnya. Alhasil bagi saya, untuk apa kemudian saya menggantungkan harapan kepada sosok semacam ini? Saya kira ini yang tepat sebetulnya. Tapi kan tidak semua. Saya katakan tepat begini. Saya pernah membaca ada satu naskah drama dari pujangga Inggris William Shakespeare. Shakespeare bilang begini, harapan itu adalah akar dari segala luka hati. Jadi kalau Mas Rega tidak menaruh harapan apapun, insya Allah tidak akan ada luka hati harusnya. Jadi semakin banyak kita berharap, semakin besar pula kemungkinan kita terlukai. Tapi persoalannya, mana mungkin warga negara Indonesia yang punya banyak keperluan tidak menaruh harapan terhadap pemerintahnya. Di pembukaan, saya bukan jago politik ya, tapi seingat saya di pembukaan UUD 45 sudah ada impian-impian. Betul. Sudah ada harapan-harapan. Betul. Sudah ada tujuan-tujuan yang ingin tercapai. Apa yang bisa, gini deh. Saya percaya bahwa mesin manusia itu kan dihidupkan oleh harapan. Kalau tidak ada harapan pada diri manusia, ya punten ya. Ya mendingan ngapain sih ngeramein dunia tidak jelas kalau dia tidak punya harapan kan begitu. Persoalannya kemudian apakah ini tidak disadari oleh Mas Gibran bahwa dia sebetulnya punya beban sekian juta harapan dari publik? Setiap generasi kan punya karakteristiknya masing-masing ya. Baby boomer tuh begini, generasi X tuh begini dan seterusnya. Sekarang mari kita coba lihat komposisi kabinet Presiden Prabowo ini berdasarkan kategori generasinya. Betul, ada baby boomer juga di sana. Betul. Ini ada catatan, anggota kabinet itu ada 48 orang. Dari salah satu portal berita online, terdata 48 orang. Ini belum yang lain-lain. Betul. Dari 48 orang itu, 13 diantaranya adalah baby boomers. Berarti 27%. 27%, ya. Generasi X 70,83%. Ada Budiman dan lain-lain. Usia kita. Usia kita. Usia yang identik dengan bagaimana menggulingkan Presiden Soeharto, gitu kan ya. Betul. Yang masih mengalami menduduki gedung kura-kura. Betul. Dan masih mengalami di masa-masa SD-nya itu mungkin gelap, belum ada listrik. Mengenal era Porkas SD gitu ya. Kemudian tadi mengenal era ini Aero dan sejenisnya. Tapi memperjuangkan jilbab juga. Gitu. Kemudian masa-masa ketika Ijmi muncul. Iya, betul. Apalagi ya? Pemberedelan di sana sini. Pemberedelan di sana sini. Kemudian bagaimana menyiasati banyak hambatan-hambatan rejim kan begitu. Ya, sekaligus masa jaya-jayanya Indonesia kan saat itu. Betul. Betul kan? Betul. Disebut sebagai macan Asia segala macam. Macan Asia pernah dapat FAO ini. Penghargaan banyak nih. Penghargaan ya. Berarti hitam putihnya kehidupan sepertinya cukup kental kecapan generasi X gitu ya. 70% tadi di kabinet. 70-an persen. Generasi milenial itu cuma satu orang, yaitu Menpora. Apa yang ingin saya katakan? Gibran yang notabene adalah representasi generasi milenial, memang merasa kesepian di dalam kabinet yang notabene hampir semuanya berasal dari generasi yang berbeda. Kesepian. Dia kesepian. Dia punya jabatan, tapi dia kesepian. Saya berharap banyak ketika Presiden Prabowo berinisiatif melakukan retreat di Magelang. Kan beberapa hari setelah pelantikan kabinet, retreat yuk ke Magelang. Supaya semakin responsif, supaya peduli pada masyarakat, supaya koordinasi bagus, segala macam. Artinya, pokoknya penggemblengan lah ya. Betul, sekat-sekat antar generasi itu mudah-mudahan akan bisa hilang. Tapi hari demi hari berjalan pasca retreat, kemudian mencoba menyimak apa yang sudah dilakukan oleh Gibran sebagai wakil presiden, saya kembali pada simpulan tadi itu.
Simpulan dalam kemasan pertanyaan. Jangan-jangan Gibran ini kesepian di dalam kabinet itu. Dia tidak punya teman. Kalau berbincang-bincang saja sulit, apalagi meyakinkan anggota kabinetnya yang berasal dari generasi yang berbeda. Generasi yang menurut saya alot. Baby boomers kan pasca perang. Betul. Betul kan? Betul. Pasca perang. Generasi X ya seperti kita ini kan. Ya, seperti kita ini kan. Kan alot semua itu. Iya. Itu yang harus dipimpin oleh seorang Gibran. Yang milenial. Orang nomor 2. Dalam kurung generasi milenial. Berat kan? Iya. Jadi wajar kalau dia tidak efektif. Alhasil kita harus kasihan. Ini kan bukan ibaratnya Siti Nurbaya yang dipaksa kawin. Gibran kan memasuki tampuk itu bukan karena dipaksa. Paling tidak demokrasi kita yang justru demokrasi kita yang menyilakan. Kita nggak tahu apakah memang ada paksaan dari seseorang atau dari satu kekuatan yang kemudian sementara Gibrannya sendiri sebetulnya tidak merasa oke. Paling tidak dari 3 bulan pertama ini kita tidak menunjukkan bahwa dia happy. Orang happy akan terlihat pada pekerjaannya. Bagi saya perdebatan apakah Gibran sukarela atau dipaksa untuk menjadi wakil presiden tidak lagi penting. Relevan, tapi tidak lagi penting. Karena faktanya dia sekarang sudah jadi wakil presiden. Dia sudah jadi wakil presiden. Tidak ada excuse bagi dia untuk mengatakan, maaf ya, saya kurang mampu berkiprah karena dulu saya dipaksa. Tidak ada lagi ruang bagi alasan semacam itu. Makanya yang kita tunggu adalah 100 hari ini paling tidak, masa bulan madu ini, masa euforia ini, seseorang yang semestinya tampil prima, apalagi dia adalah generasi milenial, kenapa kemudian dalam ruang diskusi ini kok kinerjanya beda? Saya sampai nggak jadi minum nih. Saya udah mau minum, nggak jadi minum. Saya minum berkali-kali malah. Banyak kesempatan buat saya. Gini, begini, Gibran, kalau kita bicara Gibran, kan bicara wapres. Bicara wapres, bicara institusi. Artinya ketika kita bicara kinerja Gibran, itu sebetulnya bukan kinerja seorang Gibran. Iya, betul. Iya kan? Betul. Di sana ada orang-orang yang mengelilingi. Ada tim. Yang harus kita asumsikan manusia-manusia terpilih dong. Terpilih, dan yang soal terpilihnya mungkin oke lah ya, pasti itu terpilih ya. Terpilih lah ya, paling tidak dia dipilih. Ya, terpilih. Siapa sih misalnya orang-orang di sekitar Gini, saya tidak tahu, tapi satu kalau dulu ya Kiai Maruf yang mengemuka saat ini kan adalah di sana ada kepala komunikasi atau apapun namanya, Mbak Tina Talisa. Tina Talisa. Iya, maksud saya ya kita juga ketika mempertanyakan Gibran karena ada Mbak Tina di sana salah satunya. Kan artinya kita mau pertanyakan juga efektivitas justru pertanyaan saya balik nih. Apa yang membuat seorang Tina Talisa, pembawa acara TV yang sangat tenar itu, mau bergabung? Iya. Ya kayaknya memang salah ya kalau bertanya pada saya. Karena begini. Karena saya juga ingin bertanya. Akhirnya kan pertanyaannya, kalau ternyata kehadiran seorang Tina Talisa tidak berkontribusi banyak. Betul. Bagi ya. Misalnya lah komunikasi politik atau eksistensi seorang Gibran sebagai wakil presiden, itu kan bukan merupakan isian kurikulum vitae yang bagus untuk Tina Talisa. Jadi sebuah pertaruhan yang menurut saya sangat mahal juga. Siapa lagi? Selain Tina Talisa, siapa lagi? Tapi saya tidak terus sepakat dengan itu. Karena kurikulum vitae itu kan kadang-kadang cuma dibaca begitu saja tanpa kemudian orang kemudian berpikir, kan cuma begini ya, Darmawan pernah sekolah di sini, tidak pernah kemudian di sana dikatakan sekolah di sini dengan IPK berapa, enggak gitu. Orang tidak tahu IPK saya yang hancur misalnya atau bagus misalnya, kan tidak tahu. Jadi permukaan-permukaan aja. Gitu. Barangkali ada sementara orang yang kemudian tidak acuh juga dengan itu. Ngomong-ngomong, kalau misalkan Darmawan besok pagi dikontak, ini Gibran jadi anggota Setwapres yuk, gitu. Sekretariat Wakil Presiden. Dengan kinerja seperti itu, saya harus mengatakan harus mau siapapun. Bukan saya pertanyaannya. Iya. Kalau orang itu punya tanggung jawab. Kalau Kang Darmawan bergabung ke dalam Setwapres, jadi tangan kanannya Gibran, apa yang akan Kang Darmawan lakukan? Kalau saya ini kan menangkap dalam obrolan ini, Kang Darmawan kan tidak puas ya punya wapres yang namanya Gibran. Betul. Meskipun itu pertanyaan saya, saya kan yang bertanya. Gak apa, sekarang eranya saling lempar tanggung jawab, nggak apa-apa. Lantas apa yang akan coba Kang Darmawan lakukan? Saya tentu inginlah agar ini bersinar.
Gibran bersinar. Gibran bersinar. Bagaimana kemudian kalau kata anak-anak sekarang menyala gitu ya. Jadi saya sendiri tidak tahu harus gimana saya untuk membuat dia menyala. Mengapa? Karena saya tidak tahu juga persoalan internalnya. Pertanyaan saya ubah deh. Harus ini dulu, harus tahu. Ini ibaratnya wawancara, harus nyala. Ibaratnya wawancara kerja ya. Iya, siap. Saya jadi Gibran, ya, ibaratnya nih. Siap. Ini berarti sekarang kita konteks perbincangannya positif loh, konstruktif loh. Kita sedang mencoba berbagi gagasan ke wakil presiden agar efektif kan gitu ya. Betul. Supaya aman datang juga. dari rasa tanggung jawab kita ini. Iya. Sama-sama naik kendaraan umum kan, supaya aman perjalanan kita pulang. Saya nih Gibran mengatakan, Kang, ada satu tokoh yang luar biasa kritis terhadap saya. Namanya F. Saifullah Fatah. Oke. Oh iya. Tahun 2024 dia katakan dia menolak saya sebagai wakil presiden. Karena saya dianggap sebagai simbol nepotisme sejati. Itu kata F. Saifullah Fatah. Apa ya Kang yang harus saya lakukan ini Kang? Supaya saya bisa mengubah isi kepala Mas Gibran. Kalau soal mengubah isi kepala orang, barangkali itu kejauhan. Tapi bansos nggak bisa. Yang kita sebenarnya, tapi yang kita tahu adalah suara dia melalui media. Bagaimana kalau kita ajak ngobrol agar kita betul-betul tahu apa namanya alasannya, betul-betul apa agar ini dengan cerdik cendikia sekali F. Saifullah Fatah. Ajak ngobrol, saya bisa ngobrol apa Kang? Karena orang ketiga ada mediator nanti. Kalau misalnya ada misalnya kelepasan ngomong sesuatu yang yang agak akademis atau pakai bahasa-bahasa yang susah, kan ada Tina Talisa yang nanti menerjemahkan. Atau ada paling tidak ada saya lah untuk misalnya ngomong bahasa Sunda ya saya bisa di Mahkamah Konstitusi Kang itu kan dissenting opinion tuh Kang. Ada hakim Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa bansos itu punya peran. Saldi kalau salah ya. Kalau saya tidak salah. Termasuk yang hakim yang perempuan. Oh iya. Nah ingin saya katakan kalau saya main bansos ke F kena nggak Kang? Main bansos. Tentu bansos isi kantongnya beda dong. Ya janganlah. Kalau memang urusan ini, kalau itu ditanya ke saya, ya, dan kemudian Mas Gibran ngomong, bisa nggak kita atur-atur lah seperti Pak Adam Malik kan bilang semua bisa diatur. Aturable gitu. Kata saya jangan Mas Gibran. Jangan. Lebih baik ajak ngobrol. Karena urusan memberikan bansos tanpa apa tuh ya pada akhirnya kemudian maaf ya bagi seorang intelektual sebetulnya penghinaan. Ngobrolnya di ruang tertutup atau dalam sebuah forum seminar? Atau debat? Enggak. Dalam ruang tertutup saja. Karena kita ingin tahu lebih detail, lebih esensial, lebih apa, bukan untuk debat. Untuk ini aja, untuk bisa membuka. Kalau perbincangan atau obrolannya di ruang tertutup, nggak bisa saya viralkan. Nggak bisa diviralkan. Ini hari memang ketika pencitraan juga penting. Enggak. Kalau menurut saya pencitraan penting ya, dan mungkin Gibran juga dapat banyak soal itu dari sang ayah gitu ya, warisan ajaran soal itu. Tapi demi sesuatu yang lebih besar jangan dulu itu deh. Kalau urusannya tanya aja dulu apa sebetulnya yang ada. Gini, ketika ngomong seperti itu dan kita percaya itu datang dari tanggung jawab dia pasti punya apapun solusi. Sudah jelas Kang, dia menolak saya karena menganggap saya ini simbol nepotisme. Ya tapi kan kita tadi udah mengatakan bahwa sejarah itu kan berjalan lurus. Tidak mungkin bukan tidak mungkin kalau saat ini misalnya ya tidak mungkin lagi membalik kecuali misalnya mengganti. Maaf. Kok jadi saya yang banyak. Kan jurnalis senior. Gitu. Saya kan anak kemarin sore. Saya tidak pernah saya tidak pernah suka disebut jurnalis senior. Tahu kenapa? Kenapa? Tidak berbanding lurus dengan amplop nggak? Bukan. Saya dulu pernah di Tempo. Dan jurnalis senior di Tempo itu ya senior orang tua. Saya merasa saya mudah-mudahan selalu muda lah. Jadi kata-kata jurnalis senior itu ya pernah saya cantumkan. Jadi untuk menaklukkan hati seorang F. Saifullah Fatah cukup ngajak dia ngobrol di ruang tertutup. Itu entry point. Kita tidak tahu, tapi itu tuh gini, itu akan membuat langkah-langkah kita untuk bukan menaklukkan, untuk membuat sesuatu yang lebih baik antara Gibran dengan F terjadi. Ada nggak kemungkinan ya? Ada nggak kemungkinan? Tak kenal maka kata sayang. Ada nggak kemungkinan bahwa Pak Prabowo ini mendudukkan
Gibran sebagai pasangannya adalah dalam rangka kaderisasi kepemimpinan. Barangkali dengan asumsi 5 tahun dari sekarang. Kalau ada. Gibran akan lebih matang. Kalau ada. Tapi mungkin urusannya bukan itu ya. Tapi jadi apa? Barangkali ada yang lain. Kalau kita berpikir soal kontinum soal ini, persentase lah. Barangkali Pak Prabowo juga bicara soal kaderisasi juga, tapi mungkin ada hal yang lain. Yang kemudian secara tidak langsung dikonfirmasi oleh Pak Prabowo dengan postur kabinet. Agak belum paham saya. Mungkin soal balas budi lah, soal apa? Barangkali begitu. Balas budi karena sudah banyak dibantu oleh bapaknya barangkali oleh Presiden. Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Ya, betul. Dan itu yang mau coba dibalas. Bukan itunya, bukan tenang Pak Prabowo saya sudah berada di sini. Sebetulnya yang bicara tenang Pak Prabowo itu mungkin bukan Gibran. Gibran ya barangkali personifikasi dari seseorang yang lebih layak mengucapkan itu. Tapi itu mungkin bukan bahasan kita. Saya ingin bertanya satu hal, Bang Kaya. Yeah. Tadi kan saya tanya gini, untuk mengukur kinerja, kita tadi ngomong soal program yang menurut Mas nggak ada begini. Survei Litbang Kompas itu bukan sedang menakar kinerja. Yang saya pahami adalah sedang mencoba menangkap subjektivitasnya masyarakat, puas atau tidak. Yeah. Ketika responden itu menjawab survei, entah tertulis entah telepon, kira-kira yang dibayangkan di benak oleh para responden ini betul-betul kinerja atau hanya sebuah kesan-kesan permukaan gitu. Karena kalau menakar kinerja menurut saya juga tidak realistis. Baru 100 hari. Iya, betul. Menakar kinerja kok 100 hari. Tapi kan saya juga tidak bicara ini ya, tidak bicara tidak bicara soal survei Kompas. Saya tadi justru bicara soal apa yang dikatakan Mas Reza. Yaitu Mas Reza secara implisit atau mungkin eksplisit. Kalau nggak salah tadi mengatakan begini, saya tidak melihat ada program yang ingin dicapai, ada program yang akan ada target-target tertentu tuh saya tidak melihat ada keluar dari ucapan Mas Reza. Mungkin juga akan jadi anak durhaka kalau Gibran berani mengatakan saya punya program sendiri loh. Itu juga tidak mungkin dilakukan. Ya program turunan dari Astacita Astacita. Yang saya harapkan adalah warna ala milenial itu yang ingin saya tangkap dalam setiap kegiatan dalam setiap pernyataan Gibran. Oke. Karakteristik sebagai sosok yang kaya akan informasi, berani speak up, berani menantang kemapanan. Berarti ada percikan-percikan pemikiran nakal di situ, ada lontaran-lontaran perkataan yang usil namun konstruktif di situ. Itu yang saya nantikan. Apa ya? Usil yang kreatif lah gitu ya. Usil tapi kreatif. Iya. Saya pikir justru orang-orang yang kreatif ini usil. Itu yang semestinya bisa kita harapkan datang dari sosok milenial. Ya. Salah satu katakan saja alat ukur untuk mengukur orang sudah firm atau tidak pada posisinya kan adalah kemandirian politiknya. Mas Reza, Kang Reza melihat nggak bahwa Gibran sudah cukup mandiri pada posisinya sebagai politisi? Tadi saya tidak kenal dia secara langsung. Keinginan saya untuk berinteraksi pun sampai hari ini belum menemukan jalan yang pas. Gitu ya. Tetapi apa yang ditulis di website itu kan merupakan cerminan. Itu kan harus sesuai dengan kehendak dia kan. Harus dapat lampu hijau kan. Betul. Susunan kalimat demi kalimat dalam pemberitaan itu saja sudah menurut saya merupakan cerminan tentang seberapa besar derajat kemandirian seorang Gibran. Dari situ saja menurut saya sudah terbayang. Dengan refer pada yang tadi ya. Refer pada Prabowo Subianto. Betul. Dan sekali lagi, saya tidak menangkap ada langkahkah itu, perbuatankah itu, perkataankah itu yang secara konsekuen bisa dikatakan ini loh hazanah yang dihadirkan oleh seorang generasi milenial dalam pemerintahan ini. Itu yang tidak saya temukan. Tidak saya temukan. Kalau presiden terdahulu itu adalah seorang mentor politik yang baik, mengapa dia tidak mementori putranya sendiri untuk menjadi someone dalam politik Indonesia? Saya
agak sulit percaya kalimat awal itu, asumsi itu berangkat dari seorang Darmawan Supriyosa. Oh Itu iya, saya agak, asumsi yang agak sangat sulit. husnuzon. Kita harus husnuzon soalnya. Apalagi pakai kata harus. Harus ya. Belum lama kan keluar shortlist daftar tokoh paling korup sedunia. Oh, Lantas bagaimana kemudian pertanyaan itu bisa saya jawab? Betul. Kalau asumsinya saja sendiri, betul, sepertinya kurang informasi ya. Enggak kalau itu. Mungkin saya ada kontradiksi di sini. Iya. Oke. Terguncang tidak waktu baca daftar itu? Enggak. Bahwa Joko Widodo masuk dalam shortlist tokoh korup sedunia? Tidak. Karena kan itu tidak ujung-ujung. Tempo sudah mengurai dari awal banyak persoalan, dari mulai persoalan dalam tata pemerintahan sampai pada soal-soal cipta kerja dan sebagainya. Jadi bagi saya itu tidak mengejutkan. Jarak waktu yang amat sangat berdekatan kan kita seolah membaca dua hasil survei kan. Satu survei Litbang Kompas yang menyimpulkan kepuasan tadi 80 baik terhadap pemerintahan Prabowo. Tapi beberapa waktu sebelumnya ada tanda petik, entah itu survei, entah itu hasil penelitian dengan metode lain yang dilakukan oleh OCCRP, yang temuannya, simpulannya Jokowi tokoh korup, salah satu tokoh korup. Saya justru ingin bertanya begini, sebagai seorang dua hasil survei beda banget kan gitu ya. Seorang ahli psikologi ya. Apakah itu artinya publik ingin memutus sejarah Indonesia dari masa-masa Prabowo, atau sebetulnya ada hal yang lebih ini lagi, lebih agak degil. Sebetulnya survei-survei itu juga, ngapain juga dipercaya? Enggak. Saya akan menanggapinya begini. Jangan salah ya Kang. 2014, 2019 saya dukung Prabowo. Ya, saya tahu. Kotak suara itu saya coblos Prabowo. Serius ini. Nggak salah kan? Semangat. Wah, bismillah, saya coblos Prabowo. 2024 pun andai beliau tidak pakai gaya gemoy-gemoy yang menurut saya mengada-ngada, dan juga tidak berpasangan dengan Saya Gibran. tahu pilihan Mas Reza di 2024. Oh iya? Di 2024. Saya tahu betul. Terus terang saja, saya pilih Anies Baswedan. Iya, ya kan. Ya saya tahu timnya lah. Saya harus berikan disclaimer ini dulu supaya tidak salah. Begini. Pertanyaannya, kenapa saya dalam hati tetap mendukung Prabowo? Dan saya sepenuhnya bisa menerima Prabowo sebagai presiden saya. Karena saya menganggap beliau ini sebagai orang yang barangkali keras dan menjunjung dignity, kehormatan. Iya. Karena itulah berbunga-bunga hati saya ketika beliau di atas panggung mengatakan koruptor hukuman berapa tahun? 50 tahun. Dan beliau juga marah ketika hakim memutuskan soal timah itu. Iya betul. Ya paling sedikit 50 tahun lah. Ini menunjukkan betapa kegusaran beliau terhadap para tikus dan ingin agar tikus-tikus itu dihukum yang berat. Tapi pertanyaannya, andaikan hasil shortlist dari OCCRP itu terrealisasi sebagai kerja penegakan hukum dan Jokowi dinyatakan tersangkut korupsi, ini kita berandai-andai. Kira-kira Presiden Prabowo bisa tidak konsekuen dengan perkataannya? Saya kira bahwa koruptor dihukum 50 tahun. Saya percaya beliau bisa. Masa sih Kang? Beliau bisa. Bukankah sesaat lalu Kang Darmawan sendiri yang mengatakan ada masalah balas budi dan sebagainya? Saya tahu saya tahu presiden adalah seorang yang konsisten. Presiden Prabowo adalah orang yang konsisten di satu sisi. Di sisi lain kita juga sudah cukup lama menakar rasa cintanya terhadap bangsa ini. Patriot lah. Patriot. Makanya kalau misalnya saya kan termasuk orang yang kecewa juga ketika dengan postur kabinet ya. Tapi saya tetap berpikir, mungkin ini beliau berada pada satu sudut yang susah sehingga kemudian harus mengakomodasi sekian banyak keanehan, keganjilan. Tapi kalau menurut saya, dan itu akan beliau buktikan, entah ya mungkin dalam beberapa waktu ke depan yang apa yang harus otoritas penegakan hukum kita, wabil khusus lembaga pemberantasan korupsi lakukan memeriksa lah terhadap daftar OCCRP itu? Mengklarifikasi, dan kalau kelihatan diperiksa. Ya apalagi kecuali itu. Saya lanjutkan. Kalau hasil klarifikasi itu berlanjut dengan proses penegakan hukum,
masuk ke persidangan. Apakah beliau akan konsisten? Ya. Saya yakin akan konsisten. 50 tahun. Ini bukan hal yang bisa ini ya, apa namanya? Ini kan lebih pada kalau dalam bahasa agama iman. Ya kan? Saya iman, saya percaya Prabowo akan melakukan itu. Dengan bagaimanapun kan tidak bisa hanya sekedar itu. Saya lihat ininya, saya lihat track recordnya. Ada beberapa hal yang mungkin agak anomali dalam 1-2 tahun terakhir. Saya menganggap itu taktik lah, apalah. Jadi saya tetap masih percaya. Dan orang seperti saya kira banyak. Ya, Mas Reza juga kadarnya entah banyak atau sedikit masih tetap mempercayai itu kan. Iya. Lalu? Kembali ke soal tadi. Ke soal apa ya? Nah ini, gini. 100 hari. Gibran. Antara ada dan tiada. Nyaris tak terdengar. Fata Morgana. Soal ini. Ini kan bagaimanapun yang namanya wakil presiden kadang-kadang kan begini. Dalam satu organisasi yang kecil lah ya. Kan ngomong-ngomong ini kok Gibran nggak ada sih kan? Oh ini dibuat sebelum ini kelihatannya kan. Tapi kan era sudah berganti, tidak ada keinginan bikin yang baru. Kelihatannya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak merasa perlu memasang foto Gibran gitu. Saya teruskan dari ini. Dalam satu organisasi misalnya apa ya? Ketua partai. Kan ada sekretaris jenderal, ada ketua. Sekretaris jenderal kan lebih pada urusan ke dalam. Anggaplah saja misalnya Gibran yang sekretaris jenderal. Salah satu tugasnya adalah mengkoordinasi antar lembaga dan sebagainya. Itu kelihatan nggak? Itu kan tadi saya katakan. Karena perbedaan itu. Iya, karena perbedaan generasi. Karena perbedaan generasi itu. Tetap mayoritas adalah seusia kita. Tapi kan dia punya otoritas. Kan kalau dalam apa namanya? Dalam suatu hal yang resmi, ya otoritas itu yang harus dipegang, bukan soal usia lah dan sebagainya. Menurut Kang Darmawan, menteri-menteri dari generasi baby boomers dan mereka yang berasal dari generasi X, apakah dengan mudahnya dipegang kepalanya atas nama otoritas kerjakan yang saya inginkan? Cara barangkali. Kan ada saya jadi harus mengulangi ingatan saya pada semester awal di manajemen Unpad ya. Akan ada yang namanya benevolent authoritative. Yeah. Jadi dia punya otoritatif tapi dia kemudian melakukannya dengan cara benevolent, dengan cara yang bijak. Itu butuh kematangan. Butuh kematangan. Kalau komunikasi di ruang publik saja terbata-bata, salah dalam memilih kata, kacau dalam susunan kalimat. Apalagi ketika bicara dalam ruang tertutup terkait dengan tugas eksekutif yang harus dilakukan terhadap sekian banyak menteri. Beratnya bukan alang kepala gitu kan. Kalau Kang Darmawan dalam obrolan santai ini saja terhitung udah 4 kali bilang maaf. Iya. Apalagi dalam sebuah rapat eksekutif. Berapa kali harus bilang minta maaf. Gak apa-apa. Saking kacau. Tapi kan jalan kan. Saya misalnya tadi 4 kali dalam hitungan dia minta maaf, tapi kan obrolan kita jalan kan. Nah saya juga berharap Gibran meskipun harus berkali-kali minta maaf, dia orang Solo, saya orang Sunda lah. Katakan saja orang Sunda mungkin lebih kurang sopan dibanding orang Solo. Pasti dia akan lebih banyak minta maafnya. Tapi kan akan jalan tetap kalau itu dilakukan. Harapannya begitu, tapi saya terus terang mempertanyakan efektivitas dia, Kang. Efektivitas dia. Boleh nggak kita gini? Buktinya WhatsApp saya aja nggak direspon. Itu menandakan bahwa memang tidak ada, menurut saya ya, paling tidak terhadap seorang Reza Indragiri tidak ada sebuah atensi. Jangan pada Reza Indragiri, jadi, pada publik gitu. Maunya begitu. Tapi kan secara subjektif saya hanya bisa mengatasnamakan diri saya sendiri. Oh ternyata saya gagal loh dalam menggapai orang ini. Boleh saya katakan gagal direken gitu. Tidak direken. Iya. Jangankan diteken, direken aja tidak. Jadi gini, pada saat ini diadakan pertama kali, saya nggak tahu ada 6 bulan, nggak sampai 6 bulan. Tentang lapor kan? Iya, 2 bulan yang lalu ya, atau 3 bulan yang lalu lah itu ada tentang lapor itu. Kan ada itu pembicaraan di banyak media massa yang kemudian mempertanyakan ini beneran atau gimmick? Apakah itu tidak kemudian dicatat oleh institusi Wapres itu gitu dan orang-orang sekelilingnya? Ada pertanyaan kritis nih. Ini beneran atau gimmick? Kalau sepertinya yang Pak Reza alami itu dialami oleh banyak orang kan kemudian
firm orang akan mengatakan, bener lah ini gimmick aja. Perkiraan saya, siapapun yang menggagas layanan pengaduan Wapres Gibran ini tidak cukup cermat untuk menghitung bahwa Wapres Gibran ini punya banyak loopholes, punya banyak lubang-lubang. Iya. Dalam isu Fufu Fafa, lubang. Nah, dalam isu Paman Usman, lubang juga. Dalam isu apa lagi? Perusahaan-perusahaan dia yang mendapatkan investasi miliaran itu ya, dan tidak jelas juga. Lubang. Apa lagi? Belum lagi utang-utang terdahulu, bukan utang turunan lah ya. Zaman dulu ada masalah mobil apa? SMK. Tidak import. Nah, loophole semacam itu sepertinya agak luput diperhitungkan. Sehingga secara lempeng-lempeng saja diadakanlah nomor ini. Nomor yang justru dimanfaatkan sekian banyak orang untuk mempertanyakan itu. Untuk menyerang loopholes itu. Kenapa? Akhirnya kapok sendiri. Perkiraan saya begitu. Sebelum apa-apa sudah kena skakmat gitu ya. Oke. Tapi kan tidak bisa begitu. Maksudnya tidak bisa begitu saja kemudian membuat program membuat lapor Mas Gibran ini seolah-olah kerakap tinggal di batu itu. Itu sebabnya di akhir November. Oh ya, saya kirim pertama kali WhatsApp tanggal 11 November. Di akhir November, karena WhatsApp saya tidak kunjung ada respon susulan, cuma satu kali. Terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespon laporan Anda. Sudah gitu ya. Di akhir November saya menyampaikan usulan. Idealnya di akhir setiap bulan ada rekap. Berapa laporan yang masuk, jenis-jenis masalah yang disampaikan masyarakat. Itu akuntabilitas ya? Ditindaklanjutinya seperti apa, yang case close seperti apa, yang dilanjutkan sebagai utang bulan berikutnya berapa. Semestinya ada semacam itu. Akuntabilitasnya bisa kita ukur. Itu diusulkan? Saya usulkan. Dan tidak ada respon kan? Di website tidak ada kunjung pembenahan. Maksud saya usulannya tidak ada gitu. Wujudnya di website. Karena itu, menurut saya tadi sudah sampaikan di bagian awal obrolan kita ini. Nomor ini belum kadaluarsa. Tetapi memang tidak diaktifkan. Teronggok begitu saja. Terbukti lewat centang satu selama-lamanya. Mas yakin nggak bahwa lapor Mas Gibran ini kemudian ada anggaran yang dikucurkan? Ya paling tidak untuk isi paket data ulang 100 ribuan. Ya maksud saya, kalau misalnya ada pos anggaran yang kemudian mengalir ke sini, itu kan sebetulnya pertanyaan juga buat program itu bahkan. 100 ribu sekalipun semestinya harus bisa dipertanggungjawabkan, kan begitu kan? Betul. Nggak terjawab. Lagi-lagi obrolan kita ini kalau sudah sampai ke Gibran lebih banyak yang tidak terjawab dan kita berspekulasi dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Dan kelihatannya institusi ini juga kopuh juga ya. Sulit disimpulkan kan? Bahasa Belanda. Keras kepala ya? Keras kepala batu ya. gitu. Iya, kepala batu juga. Artinya tidak terbaca. Dia bergeming gitu. Tidak terbaca. Apakah ke kanan, apakah ke kiri, maju, mundur, tak terbaca. Apakah itu disengaja? Agar kemudian memunculkan semacam misteri, tanda tanya banyak. Politik kan punya banyak pertanyaan. Kalau itu merupakan sebuah cara untuk eksis yang terencana, betapa murkanya seorang Prabowo Subianto. Harusnya. Dia ingin maju kan. Asta cita itu mengharuskan kita maju. Ya harusnya saya katakan. Kasihan Pak Prabowo. Ada perasaan iba juga. Lanjut deh. saya ini. Kalau misalnya kita tadi mengatakan bahwa ada kemungkinan Mas Gibran ini maju juga dengan dorongan keluarga dan lain sebagainya. Kemudian paling tidak dalam 3 bulan pertama ini tidak menunjukkan sesuatu yang membuat orang-orang yakin bahwa alhamdulillah kita punya wapres yang bla 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 bisa diandalkan, bla 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 membawa amanat penderitaan kita, bla bla bla. Keluarga bisa disalahkan nggak? Kan harusnya ini negara, bos. Masa kemudian urusan ini menjadi lebih penting dibanding dengan terjaminnya urusan publik? Kalau kita mau hitung-hitungan di atas kertas, Prabowo bisa nggak kerja sendiri?
tanpa wakil. Bisa. Bisa ya? Bisa lah. Bisa. Jadi Prabowo Subianto bisa dong memilih jalan demi efisiensi anggaran gitu kan, agar kemudian duri dalam daging bisa keluar, kerikil dalam sepatu bisa dibuang. Iya. Prabowo Subianto bisa dong meniru gaya B.J. Habibie. Iya. Mas Tanpa melihat wakil tendensi presiden. itu nggak? Justru misalnya ini tuh terjadi, bukan menyalahkan, justru terjadi sebagai skenario dari presiden. Bahwa presiden punya Bahwa keinginan presiden memarginalkan fungsi-fungsi wapres. Boleh dong kita percaya begitu? Enggak. memang Prabowo Subianto sampai hati gitu. Tadi katanya ingin balas budi. Gimana? Ya, Sudah cukup. gini, Sudah dianggap lunas gitu. Pantare. Semua mengalir, semua berubah. Kita kan juga bisa bukan berharap, bisa apa namanya? Memungkinkan bahwa Prabowo berubah untuk kemudian meminggirkan seperti tadi, untuk mengeluarkan kerikil dalam sepatu, untuk mengeluarkan duri dalam daging. Dan emang duri dalam daging. Loh, menurut saya begitu. Begini, Kang. Ini serius nih. Sekarang ngobrolnya serius. Siap. Kita berbincang tentang 100 hari pemerintahan Prabowo. Dari survei Kompas itu, yang tingkat kepuasan publik terendah pada aspek penegakan hukum. Oke. Polkam tinggi, Kang. Penegakan hukum itu yang ada pada posisi yang terendah. Berarti ini kan merupakan isu nih, yang harus dipecahkan. Bagaimana agar pada dimensi penegakan hukum kepuasan publik bisa naik. Persoalannya, kendalanya datang dari dalam sendiri, dari eksistensi pemerintahan ini sendiri. Apa dasar bagi saya untuk mengatakan itu? Coba buka Asta Cita nomor 7, subbab reformasi hukum. Poin nomor 10, 17, dan 20. Wah, mantap. Apa luar kepala. Silakan. Memang trauma itu akhirnya tersimpan di kepala. Saya SD baca UD 45 itu. Iya, betul. Kalau dulu saya lakukan karena ya merasa itu pengetahuan yang harus saya miliki sebagai sebuah warga negara, sebagai seorang warga negara. Enggak, karena itu akan ditanyakan oleh gurunya. Oh gitu ya. Guru PP. Kalau sekarang angka-angka itu terekam di kepala saya karena saya trauma. Asta Cita. Punya nggak filenya? Enggak, belum ya. Asta Cita. Nah, saya coba cari. Nomor 7. Subbab reformasi hukum. Butir 10, 17, 20. Butir 10, 17, dan 20. Tolong Kang Darmawan tafsirkan ya. Iya, katakan. Apa intisari butir 10, 17, dan 20? Iya. Haram hukumnya. Iya. Terlarang hukumnya. Bagi kekuasaan menyalahgunakan politik untuk kepentingan hukum. Se-eksplisit itu sebetulnya. Ada kata intervensi di situ. Jangan intervensi hukum. Jangan jadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Berat kalau gitu ya. Jangan nistai hukum sebagai alat politik. Butir 10, 17, 20. Berat tidak untuk direalisasikan oleh berat, Pak? Kenapa berat? Ya, kita lihat faktanya. Nah, yang tadi kita perbincangkan. Putusan MK itu apa coba? Putusan MK yang pada sisi lain menjatuhkan sanksi etik. Pelanggaran etik berat kan? Iya. Terhadap Maman Usman. Berat sebetulnya. Itu apa artinya? Pemanfaatan hukum untuk politik. Betul. Kekuasaan. Mengintervensi hukum untuk kekuasaan. Bisa nggak Pak Prabowo? Gini. Bisa nggak itu berlaku surut lah katakan kalau dalam hukum. Pak Prabowo kemudian membenahi itu. Asta Cita itu adalah visi dan misi Presiden Prabowo. Yang saya bayangkan disusun untuk dia realisasikan 5 tahun ke depan. Anasir-anasir yang dianggap sudah merepresentasikan intervensi politik terhadap hukum, pemanfaatan hukum untuk politik, harus bisa dibersihkan dalam 5 tahun ini. Dalam waktu 5 tahun ini. Jadi artinya ini menutup ini ya, agak menutup pembicaraan kita karena ternyata sudah 1 jam. Sebetulnya Pak Prabowo memberikan harapan buat kita. Saya ingin mengatakan itu janji. Itu janji dan harapan. Tapi ya janji yang kemudian membuat kita harapan. Meskipun ini kan dilematis soal harapan ini. Kalau tadi refer ke William Shakespeare,
Kalau kita banyak berharap kan akan terlukai pada akhirnya. Tapi ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menunaikan janji itu. Karena al-wa'du dainun kalau saya tidak salah. Janji adalah hutang. Jadi kita akan minta pembayaran utang dari Pak Prabowo ini 5 tahun ke depan. Beliau akan tetap saya pandang sebagai sosok yang menjunjung dignity. Amin. Ketika beliau merealisasikan janji. Amin. Alhamdulillah. Mas Raja, saya akan tutup dengan dengan satu pantun narasi yang dibikin oleh saya semalam. 3 bulan berlalu dan jejak Gibran Rakabuming Raka masih samar di hamparan ekspektasi publik. Duduk di kursi kekuasaan yang penuh tanda tanya, ia melangkah di antara harap dan ragu. Plato pernah berkata, seorang pemimpin adalah bayangan masa depan. Namun sejauh ini yang tampak hanya siluet, bukan langkah yang menginspirasi. Sementara hadis Rasulullah SAW mengingatkan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap jiwa adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Gibran kini berhadapan dengan kenyataan bahwa kehidupan lebih dari sekedar pidato dan slogan. Ia menuntut kerja keras yang tulus dan nyata. Terima kasih Pak Rija. Terima kasih, Kang. Saya berharap kita akan bertemu kembali di 100 hari berikutnya. Jangan. Masih ada banyak yang harus kita bicarakan. Negeri ini punya banyak nuansa untuk dibicarakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.